Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, salam dan bahagia. Nama saya Nina Mulyani. Saya calon guru penggerak angkatan 6 SMK Negeri 2 Kalianda. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan pada modul 1.1. Aksi nyata kali ini mengaplikasikan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut adalah aksi nyata yang dilakukan, yaitu dalam proses menuntun. Anak diberi kebebasan, namun, pendidik sebagai among dalam memberikan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Berikut adalah aksi nyata di kelas dalam pembelajaran yang berpihak pada murid pada materi teks laporan hasil observasi. Murid mempresentasikan hasil penelitiannya secara mandiri dengan menggunakan objek atau benda nyata agar pembelajaran lebih bermakna dan bahagia. Pembelajaran yang berpihak pada murid, elemen yang dicapai kali ini adalah elemen kemampuan berbicara dan menyimak. Selamat menyaksikan. Ini juga bisa saja dalam bahasa Inggris disebut salak atau snake fruit. Dengan nama lain, salak ini disebut dengan salaka atau gelaka. Salak ini juga berasal dari Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Buah salak juga hanya bisa dimakan dalam keadaan segar, berarti tidak boleh dimakan dalam keadaan yang kurang baik atau tidak boleh dimasak atau dijadikan lainnya, kecuali dijadikan manisan. Oke, salak juga ini pertumbuhannya akan sangat baik juga dalam iklim yang tropis. Nah, ini akan saya buka salaknya. Nah, selain itu juga, kenapa disebut zalaka dan snake fruit? Karena di kulitnya ini seperti sisik ular. Makanya dibilang snack. Snack itu bukan makanan, Snack ya, ular. itu ular. Bukan jadi makanan. Snake fruit ini karena kulitnya seperti kulit ular. Seperti Oke. kulit ular. Oke. Dan di sini ada selaput-selaput ini. Sebenarnya ini juga bermanfaat untuk mencegah gangguan pencernaan. Tapi kalau kita buka, kenapa rasanya lebih manis? Karena selaputnya ini dalamnya dia mempengaruhi rasa manis dalam salak. Seperti ini. Boleh dicicip? Boleh. Cicip. Jadi mencicip dirinya sendiri yang mencicip. Bagaimana rasanya? Rasanya manis dan segar karena langsung dipetik dari kebunnya. Oke, mungkin segitu saja ya presentasi dari Rahma. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Rahma. Kebetulan setelah juga ada kegiatan sama dipanggil IPB, jadi ya inilah bahwa kita nanti ada isu juga, ada lagi ini semoga yang almarhum meninggal dalam keadaan Amin ya Allah. sama keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, Amin. ikhlasan dan ikhlas dengan karena saya ini pernah mengalami juga ya, kalau bisa ya ini tukar itu Iya. jangan dia saya gitu. Karena
karena dalam istilah kan masih butuh anak-anak yang beridentitas sama ibunya kan bisa dibuka kan. Ya, semua itu sudah jalannya masing-masing. Jadi sekarang bagi kita yang masih diberikan waktu untuk mendoakan saja. Semoga dilapangkan tangan-tangannya, diampuni segala dosanya, karena keluarga yang ditinggalkan itu harus ikhlas. Amin. Ya, nggak boleh tantang, benar-benar ikhlas. Kalau ngurus memang semua sama. Almarhum di rumah dari sebelum saya di kelas sekolah sudah mulai ngurusnya, sudah informasi obat di sana ada kejar sampai ke Jawa kemana sama aja mungkin begitu kan kita sudah ada selama juga kita biar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dian Irawan. Saya akan melakukan testimoni tentang guru penggerak dari Bu Nina Mulyani, calon guru penggerak angkatan 6. Oke, bagaimana perasaan saya ketika menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan kebudayaan sekitar atau Lampung ya. Baik, menurut saya filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat baik, terdiri dari bagaimana siswa itu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid, kemudian bagaimana seorang pendidik itu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga menjadi manusia yang bahagia dan selamat baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, filosofi tersebut ternyata di daerah kami di Lampung itu ada yang berkaitan sama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, yaitu PIL Pesanggiri. PIL Pesanggiri itu adalah filosofi orang Lampung dalam menjalani kehidupannya, dan itu dapat diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. PIL Pesanggiri sendiri terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah Bijuluk Wedok, kemudian ada Nemu Nyimah, ada Sakaya Sambayan, dan satu lagi ada Nengah Nyampuh. Nah, Sakaya Sambayan itu dapat diartikan sebagai gotong royong, sama seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam pembelajaran itu siswa diharapkan mampu bergotong royong, mampu berkomunikasi, berinteraksi dalam masyarakat. Kemudian ada Nemu Nyimah. Nemu Nyimah itu adalah menyapa, ramah. Nah, itu pun salah satu hal yang dapat dilakukan dalam pendidikan, proses pendidikan di Lampung. Kemudian yang Bejuluk Badok itu adalah harus menghormati orang lain dengan gelar dan pangkatnya. Jadi kita itu harus bisa menghormati orang lain tanpa memandang suku, kesetaraan gender dan lain-lain. Nah, saya rasa pembelajaran menggunakan PIL Pesanggiri itu sangat menyenangkan dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan mesti diterapkan dalam pembelajaran dan di sekolah. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.